come in the name of the mighty Lord. I will tell my giants that I come in the name of the mighty Lord. 1, 2, 1, 2, 3, go. Akan ku goyang sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu menjadi seperti 1, 2, 1, 2, 3, go. Happy Sunday Voltagers! Nah, Voltagers, sebelum kita mulai ibadah hari ini, gimana kalau kita main game dulu? Yuk, mari kita main game dulu. Nah, sebelum kita main game, bisa scan barcode yang ada di sebelah sini. Atau klik link yang ada di bawah sini ya. Jadi, gamenya kita akan berikan clue pada kalian dan kalian harus tebak siapa tokoh itu. Nah, ini permainannya gampang banget. Kita langsung aja mulai dari clue pertama. Clue pertama adalah aku pernah memecahkan 2 loh batu. Gimana teman-teman? Gampang kan? Yang kedua, aku pernah memakan gulungan kitab. Nah, udah mulai challenging nih. Yang ketiga adalah aku pernah membangun suatu kapal yang sangat besar. Yang keempat, aku pernah bertemu sida-sida Ethiopia. Yang kelima, ini pasti semuanya udah tahu. Aku pernah berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Gimana? Gampang kan? Gampang banget lah. Jadi sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, dan tolong berkati supaya kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dan bisa fokus dan dapat belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Enjoy the service. Bye. Come on! Everybody clap your hands in the air together. Sama-sama nyanyikan. Ku punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku
Mari kita sama-sama nyanyikan. Come on. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup. Lebih tinggi lagi, come on. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita mau memuliakan Tuhan lebih tinggi lagi bersama-sama. We love you, Jesus. Sing with me, come on. I was lost with a broken heart. You pick me up when I'm sad apart. From the ash I was born again. Forever safe in your Savior's hands. You are more than the words could say. I follow you in my ways. Fix my eyes, follow in your grace. Sama-sama nyanyikan, come on. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. Nyanyikan bersama. You are alive in
kita dengan Tuhan. I want to worship your name, Jesus. Kami menyembah nama-Mu, Tuhan. Oh, we worship your name, Jesus. Hanya Engkau yang layak, Yesus. Kami menyembah nama-Mu, Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Engkau kan tenang bersama-Mu, Bapa. We worship your name, Jesus. Bapa, Kau mendengar hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Engkau kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa
you, Jesus. We want to worship your name, Jesus. We want to lift your name high, Lord. Want to lift your high, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sama-sama nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Engkau kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Engkau kan tenang bersamamu, Bapa. Kami sembah Engkau, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Engkau kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Engkau kan tenang bersamamu, Bapa. Engkau kan tenang bersamamu, Bapa. Engkau kan tenang bersamamu, Bapa. Menyembah Jesus. We want to worship your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this gracious day you given to us, Lord. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kami kesempatan lagi ya Tuhan untuk ibadah bersama ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap dari kami ya Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan agar kami bisa mendapatkan bekal ya Tuhan untuk hidup kami ya Tuhan. Thank you, Jesus. In your name we pray. Setelah melewati hari-hari penuh meeting kue dan packaging, sekarang waktunya bahas desain yang disukai Audrey. Tapi tiba-tiba Kesha terlambat meeting dan tidak bisa dihubungi. Kira-kira apa yang terjadi ya? Wih, udah jam 12 siang nih. Tapi teman-teman pada kemana ya? James, Didi, Kesha, kok pada belum join? Aneh nih, apa internetku yang bermasalah? Mana mereka ya? Tumben telat, biasanya mah jarang telat. Mana ya? Itu James, itu Didi. Hai guys. Halo. Oh iya, ngomong-ngomong ini Kesha mana ya? Aku coba telepon Kesha deh ya, siapa tahu dia angkat sama dia.
Oke. Oke deh. Gak diangkat nih guys. Nah, tuh orangnya. Hai Hai guys. guys. Ya ampun, sorry banget ya, aku kelupaan kalau hari ini ada Zoom meeting. Soalnya tadi aku lagi main, sorry ya guys. Ya udah deh, tak apa. Lain kali kamu harus lebih tanggung jawab loh ya guys. Iya guys, kita harus tungguin kamu lama banget. Iya ya guys, sorry ya, aku nggak bakal ngulangin lagi kok, janji. Ya udah, janji loh ya guys. Oh ya ngomong-ngomong, tadi kamu lagi main sama siapa? Oh iya, kamu main. kayaknya nggak pernah cerita. Main sama siapa? Oh iya, kenalin nih, Alicia, aku tadi main sama dia. Hai semuanya. Yo, kenalin, nama aku James. Hai, nama aku Didi. Halo, aku Audrey. Aku teman baiknya Keisha loh. Ya udah, oke, saya kenal semua kan, asik. Langsung mulai aja. Daripada kelamaan sih. Dri, kamu punya ide desain logo sama maskot gak? Ada sih sebenarnya. Cuman desainnya tuh kayak belum final. Jadi masih bisa tambahin. Cuman aku masih bingung harus nambahin apa. Aku juga belum nemu sih desain yang paling bagus. Jadi bingung nih, desain mana yang bagus untuk proyek kita kali ini. Oh guys, Alicia ini juga bisa desain loh. Siapa tahu dia bisa bantu kita. Gimana? Iya, kalau kalian butuh bantuan untuk desain, I'm happy to help kok. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku coba pikirin dulu aja deh ya. Aku juga sambil coba cari-cari desainku. Dri, kamu kalau nggak percaya sama bantuannya Alicia, mending kamu tak bantuin aja gimana? Pasti keren. Nggak gitu. Jangan. Kamu minta bantuan Alicia aja udah, biar lebih cepet selesai. Kalau minta bantuannya James, nggak recommended. Ya. Aku pikirin dulu deh ya. Ya ampun, Dri. Beneran loh, kalau kamu masih ragu, Alicia mending kamu tak bantuin aja gimana? Jangan. Nggak usah. Minta bantuan Alicia aja udah. Nggak apa-apa dah. Ya udah deh. Alicia, kamu punya desain yang udah pernah kamu buat sebelumnya belum? Ada kok. Bentar ya, aku kirim lewat email, nanti kalian cek ya. Oke. Ngomong tunggu loh guys. Guys, gimana kabarnya sama mamamu? Oh iya, gimana? Apa mereka sehat-sehat? Oh iya, buat papa mamaku sih udah lebih baik ya, udah better. Itu semua kan karena kebaikan Tuhan dan kalian juga udah bantu doa. Thank you ya guys, puji Tuhan udah membaik kok. Wah, asik sih denger kabar kayak gitu guys. Jadi seneng. Ya, semoga mereka cepat sembuh ya. Thank you James, thank you Didi. Semoga cepat sembuh ya guys. Thank you Audrey. Desainnya udah masuk sih ke aku. Ya. Bagus juga ya. Coba aku mau lihat sih. Wah, keren banget nih desain. Aku setuju sih katanya Didi. Memang desainmu lebih bagusnya. Tuh kan, jadi bilangin kok. Guys, bentar ya. Aku ada urusan. Aku lihat duluan ya. Bye. Oke. Duh, kok Alicia desainnya bagus-bagus banget sih? Wah, aku lebih baik minta bantuan dia apa enggak ya? Tapi kalau nanti aku minta bantuan Alicia dan hasilnya jadi lebih bagus, Keisha pasti nggak mau temenan lagi sama aku. Oh, kenapa sih desainku nggak bisa sebagus Alicia? Ini pasti gara-gara desain Alicia lebih bagus. Keisha jadi nggak ngenalin Alicia sama aku. Dia bahkan nggak bilang kalau misalnya dia punya teman yang jago desain juga. Gimana ini? Males banget deh. Hari ini harus meeting lagi sama mereka. Belum lagi ketemu sama Alicia. Ngapain sih mereka harus tinggal barengan? Nanti harus bahas soal desain. Takut banget ya aku. Talking Tom gimana ya? Aku gitu juga sama Talking Tom. Oh, Audrey sudah masuk nih. Oh iya.
Kok tumben kamu telat, Dre? Biasanya kan kamu yang sering muncul nomor 1. Iya. Jadi aku ada urusan bentar. Ada apa ini ya? Iya. Ayo, mikirin gebetan ya. Ya ampun, cerita-cerita dong deh kalau lagi deket sama siapa gitu. Iya dong, aku yang mau tahu. Apaan sih kalian ini? Ganggu banget deh. Udah deh, mulai aja. Kita sekarang mulai bahas project kita tanpa Kesha. Dah, anak itu kerjaannya telat terus. Loh, ada yang marah. Sabar Dre, sabar. Kenapa sih? Cerita. Ada aku, ada James. Tinggal cerita. Ayo cerita. Iya. Enggak ah, nggak mau cerita sama kalian. Udahlah Dre, mending kamu kita cerita dengan aku sama Didi daripada kamu bad mood terus. Nah, betul. Cerita udah. Wah, ya udah deh. Jadi gini sebenarnya. Oh alah, gitu ta. Pantes dari kemarin-kemarin kamu lo berubah 1000 derajat, Dre. Ini aja, Dre. Kalau aku ngomong ya, mending kamu langsung bilang aja ke Kesha apa yang kamu rasakan. Kalau kamu keep it in terus gitu, malah nggak enak suasananya. Nih ya Dre, mendingan ngomong aja sejujur-jujurnya ke Kesha. Kan kalian deket ya nggak sih? Deket kan? Iya sih, emang kita deket. Tapi nggak mau ah. Nanti kalau suasana jadi awkward gimana? Emang kalian mau tanggung jawab? Ya, nggak bakal sih, Dre. Kesha-nya lo teman baik kamu. Betul. Masa kamu nggak jujur sama dia? Udah ngomong lah. Gimana ya? Udahlah. Mending kamu langsung bilang aja sejujurnya, biar meeting ini nggak enak moodnya gitu. Betul Dre, ngomong aja langsung. Yaudah deh, yaudah. Tapi... Aduh, nggak usah tapi lah. Ini Kesha sudah di waiting room lo guys, jangan lupa dulu. Iya Dre, jangan lupa Dre, ngomong Dre. Ya. Oke, aku admit ya guys. Guys, kamu nih telat 15 menit lagi. Hai, sorry ya guys, sorry banget, sorry. Soalnya tadi aku lagi main sama Alicia. Janji deh aku ini terakhir. Sorry ya guys. Alah, janji lagi pasti diulangin lagi aja lu guys. JK guys, sorry, jangan kamu guys, ampun guys. Ya kan, mulai lagi kan, aduh, biasaan James ini. Aduh, parah. Ya udah. Sebelum kita mulai, rasanya Audrey mau ngomong sesuatu sama kamu nih guys. Kok kelihatannya seru ya? Ngomong apa ya dia ya? Dari tadi loh dia kamu pengen ngomong sama Kesha, aku pengen ngomong sama Kesha. Gitu sih dari tadi. Yuk dengerin yuk. Oh, kenapa Dre? Jadi gini guys. Kemarin aku tuh mikir kalau kamu lebih milih temenan sama Alicia dibanding sama aku. Aku ngerasa gitu karena kamu nggak bilang-bilang kalau kamu punya temen baru dan dia juga jago gambar. Dan temen-temen kemarin juga bilang untuk aku minta tolong Alicia aja buat bikin desainnya. Hasilnya pun kan lebih bagus. Aku jadi iri sama hasilnya Alicia. Dan gara-gara itu aku jadi bad mood. Gara-gara iri sama Alicia juga sih. Ya ampun, sorry ya Dre, sorry banget. Aku nggak bermaksud kayak gitu kok. Aku juga lupa kenalin kamu ke Alicia. Soalnya Alicia itu sepupu aku. Dan kemarin pikiran aku lagi banyak aja, jadi aku lupa buat cerita ke kamu. Gitu ya guys. Sorry ya. Dan aku cuma mau bantuin kamu buat bisa ngasilin desain logo yang bagus buat nantinya. Gitu ya guys. Sorry ya guys, udah salah sangka sama kamu. Aku nyesel nggak langsung ngomong ke kamu tentang apa yang aku rasain. Aku juga baru tahu kalau ternyata Alicia itu memang sepupu kamu. Aku janji deh, lain kali aku bakal langsung tahu Kirot supaya nggak kejadian kayak gini lagi. Iya, nggak apa-apa Dre. Yang penting kita sekarang sudah nggak apa-apa kan? Kita tetap temenan, right? Iya dong, tetap temenan. Thank you ya, guys.
Hey. Ada yang pernah cemburu tidak? Seperti Audrey? Ternyata ada juga loh yang seperti Audrey, tapi sekarang kita harus berani berkata-kata apa yang kita rasakan dan pikirkan supaya tidak salah paham. Kira-kira ini sudah terakhir tidak ya chapter ini? Tungguin minggu depan ya. Hai Voltagers, good to see you. Hari ini Kak Popo mau bagikan sebuah pesan yang akan sangat berguna untuk setiap kita. Pegang baik-baik nanti ya isi hati Tuhan ini, karena akan sangat berguna bukan hanya untuk sekarang, tapi nanti sampai di masa yang akan datang ketika kalian dewasa. Kita akan bicara soal komunikasi. Tahu ya artinya komunikasi itu artinya adalah menyampaikan pesan dari orang yang satu ke orang yang lain. Kita menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Kalau nggak disampaikan, kalau disimpan sendiri namanya bukan komunikasi. Bisa jadi itu artinya asumsi. Kalau asumsi itu kita pikir nggak usah ngomong kan orangnya sudah tahu. Itu tidak boleh terjadi karena ada banyak pertengkaran, ada banyak hubungan yang rusak hanya karena tidak mau komunikasi. Yang ada adalah asumsi. Kan kamu harus ngerti sendiri perasaanku. Gak bisa seperti itu. Harus ada yang namanya komunikasi. Di Alkitab sendiri ada satu cerita yang sangat menarik, yang kalau kita cuman bacanya buru-buru gitu ya, kita nggak bakal sadar ternyata ada sebuah pesan Tuhan yang sederhana tapi penting tentang komunikasi. Kita lihat sama-sama cerita di Alkitab Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Kak Papa bacakan ya. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Perhatikan. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Perhatikan gak ada sesuatu yang menarik? Yaitu Tuhan Yesus kan menyuruh orang membawa orang buta ini mendekat. Berarti secara langsung udah bisa kelihatan kan kalau orang ini orang buta. Nah, waktu orang ini teriak-teriak sebagai Tuhan, seharusnya Tuhan juga sudah tahu dong permintaannya orang buta ini apa. Tapi Tuhan tetap berkomunikasi, Tuhan tetap nanya, Tuhan tidak mau berasumsi. Ya, Tuhan nanya loh, "Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu?" Terus yang jadi orang buta ini juga enggak berasumsi, kan Tuhan sudah tahu. Enggak, orang buta ini bilang begini, "Aku mau ya, aku ingin Tuhan supaya aku dapat melihat." Orang ini bukannya ngomel, "Memangnya kau enggak lihat aku udah buta gini?" "Ya iyalah aku minta supaya aku sembuh." Enggak, orang buta ini ngomong dengan baik, mengutarakan keinginannya kepada Tuhan. Jadi di dalam cerita ini ada sebuah komunikasi yang baik. Gak ada yang namanya asumsi. Diceritakan, atau dengan kata yang lain itu adalah talk it out. Ucapkan, keluarkan keinginanmu, keluarkan isi hatimu, sampaikan, komunikasikan. Gak boleh asumsi, gak boleh berpikir, pasti Tuhan sudah tahu, kan kamu udah ngerti aku. Gak seperti itu. Kalau di dalam cerita Alkitab ini kita bisa mengkomunikasikan kepada Tuhan, talk it out to God.
Ya, Kak Riki minggu lalu udah ajarkan. Kalau kita merasa bersalah, jangan diem aja. Datang kepada Tuhan, mengaku. Mengaku itulah talk it out. Ya, nggak cuma disimpan sendiri di dalam hati feeling guilty, tapi talk it out dalam sebuah pengakuan penyesalan akan dosa dan bilang, Tuhan ampuni aku, bantu aku untuk gak melakukan lagi. Kalau hatinya khawatir, aduh nanti ulanganku gimana ya, bisa apa enggak ya, aduh mama lagi sakit bisa sembuh enggak ya, aduh temenku kok lagi salah paham sama aku ya. Firman Tuhan bilang jangan khawatir, nyatakan segala permohonanmu di dalam doa. Itu namanya talk it out to God. Juga Alkitab juga bilang, curahkan isi hatimu di hadapannya. Tuhan dialah Allah. Tuhan kita itu Tuhan yang mau mendengarkan curahan isi hati kita. Padahal Tuhan sudah tahu, Dia Maha Tahu, tapi Dia tetap memerlukan kita datang dan mengungkapkan isi hati kita. Amin. Talk it out kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang Maha Tahu aja, kita tetap perlu ungkapkan isi hati kita. Apalagi kepada manusia yang gak tahu isi hati kita. Kita gak bisa waktu dealing, waktu kita berteman atau ngomong dengan keluarga atau teman kita gak boleh males ngomong, teman-teman. Kita juga perlu berani, bukan cuma karena takut ya, tapi gak boleh males dan gak boleh malu untuk ngomong kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah itu keluarga, apakah itu teman. Kakak ada list down, kakak akan sebutkan 3 area yang kebanyakan orang itu takut untuk ngomong. Kebanyakan orang itu males untuk ngomong. Kebanyakan orang tuh sungkan untuk ngomong. Kita lihat satu-satu ya. Talk it out to other person gitu ya. Berbicara kepada orang lain, apa saja yang harus kita ungkapkan kepada orang lain. Apa saja yang harus kita katakan gitu ya. Yang pertama adalah express your feelings in words. Dalam bahasa Indonesianya adalah ungkapkan perasaanmu dalam kata-kata. Kak Popo ini juga sudah jadi seorang mama ya. Waktu anaknya Kak Popo itu masih bayi, belum punya kata-kata, cara komunikasinya anaknya kakak yang waktu masih bayi ini hanya dengan menangis. Jadi kalau lapar, kalau pampersnya penuh dia nggak nyaman, kalau dia marah kepingin digendong, dia juga tetap bunyinya gitu. Nah, jadi Kak Popo yang harus menduga-duga, ini nangis kenapa ya? Dicek pampersnya aman, digendong masih nangis. Oh, lapar ternyata. Karena mereka belum bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Mereka belum bisa mengungkapkan keinginannya dengan kata-kata. Tapi beda dong dengan kita sekarang. Kalian orang muda, kakak orang dewasa. Let's express our feeling in words. Ekspresikan, ungkapkan perasaan kita tuh dengan kata-kata teman-teman. Karena firman Tuhan bilang begini di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Artinya perkataan kita itu penting. Gak bisa kalau kita lagi emosi, kita tuh cuman banting pintu. Gak bisa kalau kita lagi emosi, kita tuh cuman diem aja. Cool down is good. Jadi kalau misalnya kita lagi marah, bener, jangan ngomong dulu, cool down dulu. Tapi setelah itu belajarlah untuk mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Contohnya, aku marah karena kamu pinjam barangku gak izin. Misalnya kita ngomong sama Cece atau adik kita. Kita ungkapkan kekesalan kita itu dengan kata-kata. Bukan, misalnya adik sudah buat salah pinjam barang kita gak baik, gak izin gitu ya. Terus kita lewat sama dia, tiba-tiba kita banting barang di depan dia atau tiba-tiba kita dorong dia. That's not the way of communication. Tapi bagaimana untuk bisa mengekspresikan perasaan kita tuh dengan kata-kata. Kalau misalnya mama marah kepada kita dan kita sedih, kata-katanya mama atau papa ya atau orang dewasa di sekeliling kita sometimes ketika mereka marah, itu kata-katanya bisa melukai kita, bener ya. Kadang salah paham juga gitu ya.
waktu itu kita bisa bilang, aku sedih waktu mama bilang begini. Gak boleh malu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Kalau gak bisa ngomong langsung karena awkward, pakai WA, pakai kartu. Do everything you can to deliver your heart in words. Lakukan apa yang kamu bisa, jangan disimpan. Come on, young man, young women, young girl, young boy, ya, anak-anak muda. Kita tidak mau menyimpan kemarahan, kepahitan. Kita asumsi sendiri, ini dia orangnya gak suka aku gak mau deket-deket dia. Enggak, kita tinggal datang bilang, aku gak suka caramu yang ini. Belajar ya, ungkapkan perasaan dengan kata-kata. Kak Papa juga belajar. Dulu kesannya seperti aneh, karena kakak sudah terbiasa, puji Tuhan. Kakak itu terbiasa dari kecil kalau marah kakak tuh selalu bilang, Papa lagi marah gitu. Sebenarnya kedengarannya lucu ya, karena nggak biasa marah kok ngomong. Iya betul, ternyata itu yang benar. Kalau marah ngomong, marahnya kenapa. Kalau sedih ngomong, sedihnya kenapa. Kalau nggak suka juga ngomong, nggak sukanya kenapa. Dan ngomongnya harus langsung sama orang yang bersangkutan. Kita nggak boleh ngomongnya ke orang lain. Itu loh, aku lagi marah sama dia. Kamu tahu nggak, aku lagi nggak suka sama dia. Nggak bisa, itu hanya akan menambah masalah. Apalagi kalau misalnya dibilang gini, katanya si A kamu gini ya, kamu nggak suka aku ya. Katanya si B kamu marah. Datang aja ke orangnya langsung, tanyakan, bener tak? Ada kata-kataku yang salah, ya? Komunikasikan, talk it out. Yang pertama, express your feeling in words. Nah, bagian kedua ini biasanya tidak dilakukan karena sungkan. Ada sesuatu yang salah, kalian tahu ada sesuatu yang gak enak, kalian tahu teman kalian tuh lakukan sesuatu yang salah, tapi kalian sungkan, kalian gak tahu cara ngomongnya. Nah, di bagian yang ini you need to talk it out, yaitu apa? Memberikan nasihat kepada teman, give correction to a friend. Memberikan sebuah nasihat yang berguna kepada teman itu penting loh teman-teman. Ya, cuman kita memang perlu tahu. Ada satu prinsip Alkitab, kita baca sama-sama di Amsal 25 ayat 11 berkata begini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Alkitab itu bagus banget ya kalau menggambarkan sesuatu. Bisa bayangin ada apel emas udah cakep banget, di pinggan perak. Perfect gitu ya. Artinya perkataan kita itu udah bener, kita punya kontennya. Kita tuh udah pengen kasih tahu teman kita kalau dia tuh salah. Itu bukan supaya dia merasa bersalah doang, tapi waktu kita tegur pasti kita pengen dia berubah jadi lebih baik kan. Kalau motivasi hati kita sudah benar, please talk it out. Don't keep it in your heart. Jangan cuma diem aja. Temenmu udah mulai menyimpang, udah mulai ngawur hidupnya. Minta Tuhan pakai kamu untuk bicara dengan temenmu itu. Ada dua cara yang simple. Yang pertama, perhatikan waktunya. Tadi kan firman Tuhan bilang diucapkan tepat pada waktunya. Jadi jangan waktu temenmu lagi emosi kita langsung kasih masukan. Ya iya, itu kan karena kamu tuh gini loh, sebenarnya aku sudah lama banget pengen ngomong sama kamu. Kamu kan seharusnya gini. Orang sudah punya masalah, tambah dikasih kritikan, wah gak ready dia nerima itu. Akhirnya getting worse and worse and worse. Ya bener gak ya? Jadi perhatikan waktunya. Kita lagi nyantai, dia juga lagi ready. Kita juga belajar peka ya sama feelingnya orang lain gitu ya. Tapi tetap harus disampaikan. Yang pertama waktunya, perhatikan, harus waktu yang tepat. Dan yang kedua caranya juga. Kalau itu sesuatu yang penting untuk didiskusikan, jangan pakai chat. Ya, karena chatting itu gak mewakili your heart. Karena cuman sekedar apa ya, kamu misalnya contoh, kamu bilang oke deh gitu ya, padahal kita ngomongnya oke deh gitu, atau ya sudah, kita ngomongnya tuh dengan lembut, ya sudah. Tapi kalau temenmu lagi jengkel, dia bacanya gini, oke deh, ya sudah. Beda ya, padahal tulisannya sama. Tapi kalau chat itu yang akan dibaca sesuai feelingnya orang yang baca. Jadi kalau ada sesuatu yang penting, ngobrol lewat
telepon atau ngomong langsung istilahnya, jangan pakai ketikan. Caranya begitu. Dan juga kalau mau tegur teman, pastikan kita sudah siapkan pujiannya juga dong. Jangan sampai kita cuma ngomong ke teman tuh ngomong jeleknya doang. Mana ada orang yang seneng cuma dikasih tahu kamu salah, kamu gak bagus ini, kamu kurang ini, kurang gitu. Jadi kita akan mulai, cara kita mau kasih nasihat ke teman, kasih pujian dulu. Thank you loh, selama ini tuh kamu tuh teman yang baik. Aku juga sering loh kalau aku salah kamu tegur. Nah itu pujian. Tapi boleh ya kali ini aku yang kasih kamu saran. Jangan lihat video-video yang itu dong, itu nggak baik buat kamu. Nah itu masuk tuh nasihatnya, harus berani ngomong. Misalnya kamu tahu temenmu mulai terjebak pornografi, jangan sungkan untuk tegur. Tapi endingnya juga bilang, gak apa-apa, aku gak akan bilang sama siapa-siapa, aku akan doakan kamu supaya kamu bisa lepas. Oke, ini loh aku ada video. Kalau misalnya yang lalu ya, kita sudah pernah ya, bulan Juni ada KKR Pure Desire ya, kasih linknya ke temanmu, bilang ini loh aku ada, coba denger ini, siapa tahu kamu bisa berubah. Jadi kita kasih solusinya, kita kasih harapannya, kita tutup dengan sebuah kata-kata yang membangun teman-teman. Bukan cuman kasih tahu nasihatnya, kamu ya jangan gini terus ditinggal. Waktu kita memberikan nasihat, beranikanlah diri kita untuk ngomong, karena kita sudah tahu waktunya tepat dan kita sudah tahu caranya tepat. Nanti responnya dia gimana, kita berdoa ya, nanti Tuhan juga akan ikut campur di dalam kehidupan dia. Kita sudah lakukan bagian kita dengan baik. Nah bagian yang ketiga, yang kadang orang itu malu-malu untuk ungkapkan ya, itu adalah magic words. Magic words itu apa sih? Magic words itu bukan simsalabim abrakadabra. Magic words itu sesimpel saying thank you, I'm sorry, and I love you. Kak, nggak ada kak kayak gitu-gitu kak di rumahku, terutama di keluarga sendiri. Kadangkala kita itu nggak berani atau malu untuk mengungkapkan perasaan kita di 3 area ini. Terutama sama orang yang udah deket sama kita, rasanya awkward. Tapi kita perlu latih loh teman-teman. Ya, kakak juga belajar sampai sekarang. Kalau kakak pulang ke rumahnya mamanya kakak masakin kakak gitu ya. Kakak selalu belajar bilang makasih ma, thank you ma, gitu ya. Kalau tutup telepon juga bisa bilang love you. Awkward memang, jujur, yes awkward, I know ya. Tapi kita perlu belajar talk it out. Gak boleh kita bilang gini, udah biasa kok, kita udah saling mengerti sama kakak adik, sama papa mama. Kita salah, kita gak usah lah minta maaf lah. Kita dibantu gak usah lah bilang terima kasih. Kalau kita sayang, gak usah lah diungkapin lah, kan udah tahu lah. Mana ada anak gak sayang sama papanya, sama mamanya. Enggak. Justru hari ini kebenaran firman Tuhan katakan talk it out. Ya, gak usah gengsi untuk bilang thank you kalau dibantu. Gak usah malu untuk bilang sorry kalau memang kita salah. Dan gak usah malu untuk bilang I love you, karena firman Tuhan juga bilang, di mana perkataan yang baik itu dipakai, orang yang mendengarnya akan beroleh kasih karunia. Orang yang mendengarkan kata-kata thank you dari kalian itu akan happy. Orang yang mendengar kata I'm sorry dari kalian itu akan lepas. Setiap hal yang jengkel itu ya, kadang itu bisa bikin hati ini langsung lepas. Kita kadang cuma tunggu, coba sih bilang I'm sorry aja gitu, selesai kok. Nah kita jangan tahan-tahan itu, ungkapkan, gak apa-apa bilang I'm sorry. Dan kata-kata I love you ya, karena setiap orang tuh pasti gak tahu kenapa ya, kecenderungannya pikiran kita itu lebih ke arah negatif. Kita tuh lebih gampang merasa gak berharga, kita tuh lebih gampang merasa gak dicintai. Karena itu waktu kita bilang I love you ke adik kita, I love you ke papa mama kita, itu benar-benar akan mendatangkan kasih karunia dalam kehidupan mereka. Amin. Yuk kita akan tutup di dalam doa ya. Kita mau nyanyikan satu lagu, and I live to worship you and I live to honor you. Kita hidup ini untuk menghargai Tuhan ya. And I live to worship
worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Benar Tuhan, kami hidup untuk menghormati Engkau. Karena itu biarkan lewat karakter kami, perkataan kami sungguh-sungguh membuat nama Tuhan dimuliakan. Ajari kami untuk bisa mengontrol emosi kami dan mengucapkannya dengan kata-kata yang baik. Ajari kami untuk berani menegur teman yang salah, karena itu bukan buat kami, itu buat keselamatan teman-teman kami. Ajari kami untuk tidak malu berkata maaf, terima kasih, atau aku mengasihimu kepada orang-orang yang memang layak mendengar kata-kata itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan keberanian di hati kami untuk kami bisa berkomunikasi dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, setiap hubungan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami, baik itu pertemanan maupun hubungan dengan keluarga, kami akan jaga dengan komunikasi yang baik. Terima kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah engkau dalam pertemanan dan persahabatanmu. Engkau akan menjadi pembawa damai, engkau akan menjadi orang yang berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman seusiamu. Engkau juga diberkati bersama dengan keluargamu. Terimalah damai, sejahtera, sukacita. Di dalam keluargamu akan ada komunikasi yang baik, dimulai dengan dirimu sendiri yang mengambil komitmen untuk mengkomunikasikan dengan baik, bukan dengan asumsi. Terimalah hikmat untuk berkata-kata. Jadilah bijaksana dalam setiap kata-katamu, sehingga engkau benar-benar menjadi terang dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you.